Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 2 Bersaudara. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal Korea yang berjudul The Silent. Film tersebut dirilis pada tahun 2015 yang menceritakan tentang seorang gadis remaja yang dimasukkan oleh ibu tirinya ke sebuah asrama yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota di tengah hutan yang rimbun. Namun ada hal yang aneh dan janggal yang terjadi di sana. Lalu, apa yang janggal dan aneh tersebut? Gimana? Sudah penasaran? Mari kita mulai. Sebelum kita mulai ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya buat. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang gadis remaja yang cantik dan imut bernama Shizuko. Dia akan dimasukkan ke sebuah asrama oleh ibu tirinya dengan alasan karena Shizuko memiliki penyakit yang menurutnya berasal dari ibu kandungnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, ketika Shizuko sampai di asrama yang dituju, para gadis remaja di sana berlarian ke arah jendela, berebut ingin melihat Shizuko yang datang menggunakan mobil yang cukup mewah. Namun tampak sebagian dari mereka tidak suka dengan kedatangan Shizuko. Shizuko pun bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Kato Sanae. Selayaknya kepala sekolah, Kato Sanae memberitahukan tentang peraturan yang ada di asrama tersebut. Di antaranya, jangan buang sampah sembarangan, jangan jajan sembarangan, dan lain-lain. Akhirnya, ibu tiri Shizuko pun pergi meninggalkan Shizuko. Lalu Shizuko dibawa oleh salah satu pengurus asrama yang juteknya sangat-sangat menguras iman. Dia jarang bicara, namun sekali bicara, boom, kena tamparan. Karena sebelumnya Shizuko meminta agar dia diperbolehkan menyimpan diari tersebut, namun peraturan asrama melarangnya. Shizuko pun pergi menuju ke kamarnya. Di sana, dia mendapatkan ranjang yang bertuliskan nama Shizuko, karena sebelumnya tempat tersebut pernah diisi oleh Shizuko yang dulu, yang kebetulan sama dengan namanya. Lalu datang seorang gadis remaja yang juga cantik bernama Kazeo. Ia memberitahukan hal apa saja yang harus dilakukan Shizuko selama di asrama, yang sekaligus dia menjadi teman baiknya Shizuko. Saat sesi perkenalan diri di depan teman-teman yang lain, Shizuko yang memiliki sifat pemalu memperkenalkan diri dengan sangat-sangat seadanya. Lalu mereka mendapatkan tugas menyulam. Dan di samping Shizuko ada seorang perempuan yang mengajaknya berkenalan. Dia adalah Kira. Dia adalah salah satu gadis remaja yang ada di asrama tersebut yang memiliki penyakit cukup aneh dan sangat menyeramkan. Pada malam harinya, murid asrama tersebut diberikan sebuah obat yang entah itu apa. Cilok buangkah atau mungkin bakso mercon? Ada yang tahu apakah itu? Oke, next. Lalu Shizuko kembali bertemu dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah itu pun menjelaskan bahwa sekolahnya akan memilih 2 orang muridnya yang sehat untuk pergi ke Tokyo. Kepala sekolah itu pun memberikan sebuah suntikan obat yang mungkin vitamin, yang bertujuan agar Shizuko terus bertahan, dan akhirnya Shizuko pun disuntik. Setelah berada di kamar, Kazue mengajak Shizuko ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sana, Kazue memberikan sebuah diari peninggalan Shizuko zaman dulu. Dan di sana mereka berbincang-bincang sehingga membuat mereka semakin dekat. Keesokan harinya ada jadwal olahraga. Yang olahraganya cuman itu aja, yaitu lompat jauh. Teman Shizuko berhasil melakukan lompatannya dengan baik. Tiba saatnya giliran Shizuko untuk melakukannya. Namun karena kondisi Shizuko yang kurang baik, Shizuko gagal untuk melakukannya. Saat di dalam kelas, kepala sekolah memberikan sebuah makanan yang lagi dan lagi membuat Shizuko heran. Apakah itu lembar isi stroberi atau ketan isi cabai? Karena penasaran tentang Shizuko zaman dulu, akhirnya Shizuko bertanya kepada Kira tentang Shizuko sebelumnya.
Namun tidak disangka, penyakit Kira kambuh dan menyerang Shizuko layaknya sedang kesurupan. Kira mencekik Shizuko dengan begitu kencang yang membuat Shizuko hampir saja meregang nyawa. Beruntung ada Kazue yang membantunya sehingga terlepas dari cekikan Kira. Kira kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan busa. Ketika Shizuko berada di kamar, tiba-tiba Kira menemui Shizuko seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Wah, culas tuh orang ya. Dan pertemanan mereka pun kembali baik-baik saja. Shizuko sedikit bercerita kepada Kazue tentang keinginannya untuk pergi ke Tokyo untuk melihat laut. Dengan inisiatifnya, akhirnya Kazue mengajak Shizuko keluar asrama melewati sebuah terowongan di belakang asrama. Kazue berencana ingin mengajak Shizuko untuk melihat laut. Akhirnya, mereka pun pergi dengan mendaki gunung, turun gunung, melewati lembah, dan menyeberang sungai. Tak lama, akhirnya mereka pun sampai di sebuah laut. Maksudnya danau mungkin ya. Shizuko pun begitu senang bisa keluar dari asrama itu. Dengan tidak disadari, batuk Shizuko pun tidak mengeluarkan darah lagi. Di sini membuatnya benar-benar merasa sangat-sangat senang. Saking senangnya, dia berlari sampai kecebur ke danau. Keesokan harinya, kembali lagi ada jadwal olahraga. Tidak seperti kemarin-kemarin, akhirnya Shizuko bisa melompat, walaupun tidak sejauh Yuka dan Kazue. Namun hal tersebut membuatnya mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya. Lagi dan lagi. Shizuko pun kembali mendapatkan suntikan obat yang membuatnya semakin lebih baik lagi. Shizuko kembali ke dalam kamarnya, yang dimana tidak ada satu orang pun di dalam sana, hanya ada Shizuko seorang diri. Shizuko mengambil sebuah diari di bawah kasur. Ketika hendak membukanya, tidak sengaja foto Shizuko yang dulu terjatuh, begitu juga dengan kalungnya. Ketika Shizuko hendak mengambil kalung yang jatuh, tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Sebuah tangan menjulur keluar dari bawah tempat tidur dengan cepat mengambil kalung tersebut. Sontak hal tersebut membuat Shizuko kaget. Dengan penasaran, Shizuko pun mengecek sebenarnya apa yang ada di bawah tempat tidur tersebut. Namun, ketika diperiksa tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, Shizuko merasakan hal yang menyeramkan berada di belakangnya. Ketika dilihat, terlihat teman sekamarnya Eguchi sedang berada di bawah tempat tidur dengan muka basah penuh dengan begitu banyak darah. Sontak hal tersebut membuatnya ketakutan. Akhirnya Shizuko pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, kepala sekolah memberitahukan bahwa Eguchi telah dijemput ibunya pagi tadi. Itulah kenapa tiba-tiba Eguchi menghilang. Namun, dengan kejadian kemarin, Shizuko bercerita kepada Kazue tentang dia yang bertemu dengan Eguchi di kamar waktu itu. Namun Kazue tidak mempercayainya apa yang dikatakan Shizuko. Setelah beberapa hari dengan kasus hilangnya Eguchi, Kira mengajak Shizuko ke sebuah tempat yang gelap di bawah tangga. Kira mengatakan bahwa di bawah tangga tersebut ada Eguchi, yang kemudian Shizuko berjalan ke arah tempat tersebut. Dan benar saja, ternyata ada orang yang merangkak keluar dari bawah tangga dengan wajah berlumuran darah, yang ternyata itu adalah Eguchi. Namun, Shizuko semakin terkejut ketika membalikkan badan. Tiba-tiba Kira mencekik lehernya sendiri dengan gerakan yang begitu menyeramkan, sambil telinganya mengeluarkan darah. Lalu Shizuko berlari meminta bantuan kepada penjaga asrama. Namun, sungguh aneh, ketika kembali lagi ke tempat tersebut, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Lagi dan lagi, Shizuko pun diberikan obat oleh penjaga asrama. Setelah proses pemberian obat, Shizuko dan Kazue melakukan latihan lompat bersama. Pada saat Shizuko melompat, Kazue kaget sekaligus heran menyaksikan Shizuko yang dapat melompat dan terbang begitu jauh, bahkan melewati garis yang telah ditentukan. Dengan kejadian tersebut membuat Kazue khawatir dengan keadaan Shizuko yang mengingatkannya dengan Shizuko zaman dulu.
Kepala asrama yang kagum sekaligus bangga dengan perkembangan Shizuko karena dapat melompat lebih jauh dari sebelumnya, yang membuatnya menjadi orang pertama yang terpilih untuk pergi ke Tokyo. Yuka yang tidak terima Shizuko orang pertama yang terpilih untuk pergi ke Tokyo, Yuka pun menabrak Shizuko karena menurutnya dialah yang pantas untuk pergi ke Tokyo. Namun Shizuko tidak berdiam diri saja. Dia melawan balik Yuka dengan mencekik leher Yuka sampai terangkat ke atas. Hingga akhirnya Yuka tidak sadarkan diri. Di sana, Shizuko benar-benar sedih dengan keadaannya saat ini yang tidak bisa merasakan apa-apa. Kazuo yang menyaksikan hal tersebut kembali mengingatkannya dengan Shizuko zaman dulu yang juga tidak dapat merasakan apa-apa. Setelah kejadian tersebut, Kazuo dan Shizuko mencoba pergi dari asrama tersebut karena mereka tidak tahan dengan semua yang terjadi di sana. Tidak jauh dari tempat mereka, Kazuo dan Shizuko melihat markas tentara Jepang. Sayang, mereka tertangkap oleh tentara Jepang, tetapi mereka melakukan perlawanan sehingga mereka bisa melarikan diri. Ketika sedang berlari, Shizuko yang berada di paling belakang tertembak oleh tentara Jepang. Sebelum Kazuo pergi, dia sempat membisikkan sesuatu ke telinga Shizuko yang entah itu dia berkata apa. Shizuko pun dibawa ke ruangan laboratorium karena ternyata Shizuko belum meninggal. Lagi dan lagi Shizuko diberikan suntikan obat. Kazuo yang datang berniat untuk menyelamatkan Shizuko terkejut ketika melihat teman-temannya membeku berada di dalam sebuah tabung. Namun sayang, dia ketahuan oleh tentara Jepang yang kemudian memukulnya hingga pingsan. Hingga akhirnya, Shizuko pun terbangun dari tidur cantiknya dan melihat teman-temannya membeku di dalam sebuah tabung. Shizuko benar-benar sangat bersedih, terlebih ketika melihat Kazuo yang juga ikut membeku di dalam sebuah tabung tersebut. Dengan sangat emosi, Shizuko pun menyerang semua tentara Jepang hingga mereka semuanya tewas tanpa tersisa. Di saat itu pula, kepala asrama mencoba untuk menembak Shizuko, namun tembakannya malah mengenai tabung yang berisikan Kazuo. Shizuko pun mencoba membunuh kepala asrama, walau sebelumnya Shizuko sempat tertembak, namun akhirnya Shizuko berhasil membunuh kepala asrama dengan melemparnya ke sebuah besi di atas pintu, sehingga kepala asrama meninggal tertusuk besi. Shizuko pun menghampiri Kazuo dan memangkunya seraya berkata, "Sekarang kita bisa pulang." Akhirnya Kazuo pun meninggal di pangkuan Shizuko. Tak lama kemudian Shizuko pun ikut meninggal karena sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang dia alami. Dan tamat. Film ini berhasil menyuguhkan akhir cerita yang menyedihkan. Bagaimana bisa seorang wanita remaja dijadikan bahan percobaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin memuaskan kepentingannya semata. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.